Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilawati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Langkat. Saya bertugas di SMP Negeri 3 1 Atap Selepan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama dengan Ibu Indri Lestari. Beliau adalah guru bahasa Inggris di sekolah kami. Apa kabarnya Ibu Indri? Alhamdulillah sehat. Dengan Bu Ila, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Boleh Ibu perkenalkan diri sendiri Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SMP Negeri 3 1 Atap Selepan yang mengajar pelajaran bahasa Inggris. Ya, terima kasih Ibu. Baik Ibu, sesuai dengan jadwal kita yang sudah kita sepakati bersama bahwa pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana percakapan praobservasi ini merupakan rangkaian kegiatan dari kegiatan supervisi kita. Jadi ada 3 yaitu ya Bu. Yang pertama percakapan praobservasi, kemudian yang kedua nanti ada yang namanya itu kegiatan supervisi, kemudian yang ketiga nanti ada percakapan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu, supervisi itu sendiri gitu ya Ibu. Jadi kalau selama ini mungkin kita memaknai bahwa supervisi itu adalah seperti apa ya, penilaian seperti itu ya Ibu ya, penilaian. Nah, sebenarnya kalau supervisi itu garis besarnya bukan sebagai penilaian, tetapi bagaimana seorang guru itu ketika dia disupervisi, tujuan akhirnya adalah bagaimana guru itu dapat mengembangkan dirinya gitu ya. Jadi ketika guru itu melakukan kegiatan pembelajaran gitu ya, guru itu dapat mengetahui apa sih kelemahan dan kekurangannya ketika memberikan pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi tujuan supervisi itu nanti adalah merupakan salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan guru dalam hal pembelajaran seperti itu. Nah, adapun tujuan dari percakapan awal kita ini adalah kita merencanakan nih Bu, kapan kira-kira observasi atau supervisi itu bisa kita lakukan. Kemudian nanti Ibu juga akan menyampaikan kepada saya apa-apa saja tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangannya apa, dan strategi yang sudah Ibu persiapkan dalam menghadapi atau untuk kegiatan supervisi kita nantinya. Ya baik Ibu, pertanyaan pertama saya adalah kira-kira nanti materi apa yang akan Ibu sampaikan di kelas yang akan Ibu ajarkan? Materi yang saya bawakan nanti yaitu judulnya tentang simple past tense, di mana simple past tense ini mengacu pada kalimat yang menerangkan tentang adjektif kata sifat, adverb kata keterangan, dan noun kata benda. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat afirmatif, positif, dan kalimat negatifnya dan kalimat interrogatifnya kepada siswa. Dan sebelumnya ini saya sudah menjelaskan tentang simple past tense tapi mengacu pada kalimat yang menggunakan kata kerja ataupun kegiatan yang dilakukan yang mengacu pada pembelajaran simple past tense tersebut. Oke, jadi nanti materi yang akan Ibu ajarkan itu adalah tentang simple past tense. Ya. Nah, untuk materi ini sendiri nanti yang akan Ibu ajarkan ini di kelas berapa? Saya akan mengajarkan materi tersebut di kelas 8. Kelas 8. Oke, di kelas 8. Nah, berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira tujuan pembelajarannya apa itu Bu? Tujuan dari simple past tense yang saya ajarkan nanti, di mana siswa dapat membedakan kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif. Dan tujuan keduanya itu siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasaan dalam simple past tense. Dan yang ketiga, siswa dapat menyajikan gagasan dalam bentuk percakapan secara lisan maupun tulisan Bu. Oke, berarti ada 3 ya Bu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat membedakan kalimat afirmatif, kemudian negatif dan interrogatif. Kemudian yang kedua itu menganalisis struktur dan kebahasaannya. Ya, dan yang ketiga, siswa dapat mengembangkan keterampilan ya Bu ya. Ya benar. Jadi keterampilan dalam percakapannya itu nanti. Oke, berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun ini, kira-kira aspek pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa?
aspek yang ingin hendak yang ingin saya sampaikan kepada siswa ini, saya ingin mengembangkan literasi siswa. Karena di sini saya ingin menampilkan sebuah dialog percakapan dan tentunya saya akan duluan menirukan ataupun membacakan di depan kelas, lalu siswa mengikuti apa yang saya ucapkan. Berarti di situ adalah mengembangkan sebuah literasi siswa ya berarti ya Bu. Dan yang kedua itu mengembangkan keterampilan siswa menuangkan gagasan dalam bentuk percakapan, di mana nanti saya akan memberikan tugas kepada siswa berupa LKPD secara berpasangan untuk melengkapi dialog rumpang, dan dialog tersebut yang mereka kerjakan secara jika sudah sempurna dan benar, saya akan menugaskan mereka untuk berdialog ataupun conversation ke depan kelas secara berpasangan. Lalu yang ketiga Bu, area pengembangan yang saya ingin capai mengembangkan keterampilan siswa secara berkolaborasi dari tugas diskusi yang mereka lakukan secara berpasangan. Seperti itu ya Bu. Jadi dari area pengembangan yang Mbak Ibu capai ini ada 3 ya Bu. Nah kalau saya lihat di sini area pengembangannya sudah termasuk ke dalam diferensiasi ya Bu. Di sini Ibu buat tadi kan ada siswa secara mandiri bekerja, kemudian ada yang secara berkelompok seperti itu. Kemudian juga saya lihat sudah ada kolaborasi nih Bu. Kolaborasi. Jadi siswa itu dapat berkolaborasi. Nah kalau menurut saya ini sudah masuk KSE ya Bu ya, keterampilan sosial emosional seperti itu. Nah untuk mencapai aspek pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira strategi apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Yang sudah saya persiapkan itu berupa rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalam itu saya mencakup atau merangkum KSE yang di dalamnya, dan saya menyiapkan materi dalam bentuk PPT yang saya rancang dalam sebuah kanvas, dan di dalam kanvas tersebut terdapat slide-slide yang berisi tentang rumus-rumus yang akan digunakan dalam simple past tense, contoh dan berupa dialog percakapan, dan juga berupa pertanyaan-pertanyaan secara mandiri yang akan mereka siswa-siswa jawab nantinya. Dan di sini nanti mereka akan mengembangkan literasi yang berupa percakapan, writing pendapat, dan secara reading juga mereka mampu dalam PowerPoint yang akan saya sampaikan nanti. Dan yang kedua, strategi yang saya lakukan itu menyiapkan LKPD untuk diskusi secara berpasangan, di mana saya menyajikan sebuah dialog rumpang yang mereka akan nanti lengkapi menjadi dialog yang sempurna, yang baik. Dan setelah itu saya akan menyuruh mereka secara berpasangan untuk melakukan dialog di depan kelas ataupun percakapan di depan kelas. Oke, jadi ada 2 strategi yang sudah disiapkan ya Bu. Yang pertama menyiapkan materi dalam bentuk PPT, ya, kemudian menyiapkan LKPD, dan ini nantinya akan dikerjakan secara berpasangan. Ya, benar. Nah, dari strategi yang sudah Ibu persiapkan ini berkaitan dengan area pengembangan juga dan tujuan pembelajarannya, kira-kira nih Bu, berapa persen ini kira-kira keberhasilannya nanti Bu? Saya kira hampir mencapai 85%, karena kan di sini saya benar-benar ingin menjelaskan kepada siswa mulai dari rumus yang saya jelaskan, rumus afirmatifnya, negatif, interrogatifnya, mulai dari contoh-contohnya nanti akan saya terangkan, dan begitu juga dalam penerapan berupa dialog ataupun paragraf nanti yang akan saya berikan ataupun sajikan dari slide Canva yang saya tampilkan. Di situ nanti akan siswa bisa mempraktekkan percakapan ataupun conversation, dan di akhirnya nanti saya akan memberikan LKPD kepada siswa untuk sebagai tugas mandiri ataupun tugas berpasangan yang akan mengukur kemampuan mereka dalam memahami materi yang saya sampaikan nantinya. Oke, jadi Ibu yakin ya bahwa ini akan berhasil sekitar 85% gitu ya. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan harapan Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu, kan tadi kita sudah melakukan percakapan praobservasi nih ya mengenai rencana, strategi dan sebagainya. Nah, sekarang kita sepakati dulu nih Bu, kira-kira kapan nih akan kita laksanakan kegiatan observasinya sendiri? Observasi yang akan bisa dilakukan di hari Sabtu Bu. Hari Sabtu ya, berarti sekitar 2 atau 3 hari dari hari ini ya. Oke, berarti di hari Sabtu. Nah, untuk di kelasnya sendiri nanti di kelas 8 ya Ibu. Nah, itu nanti Ibu di jam pelajarannya ke berapa? Di jam pelajaran pertama dan kedua.
pelajaran pertama dan kedua. Oke, saya udah catat nih ya waktunya. Jadi nanti saya akan hadir di jam pertama dan kedua itu pukul 8 lah itu berarti ya. Iya, pukul 8. Pukul 8 di kelas 8. Nah, sebagai informasi Bu bahwa kegiatan kita itu nanti akan saya catat, kemungkinan juga akan saya foto-foto atau saya ambil video ya Bu sebagai dokumentasi kita di kelas. Nah, terima kasih Bu untuk percakapan praobservasi kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk waktu yang sudah Ibu sediakan. Semoga nanti pada saat kegiatan supervisi atau observasi yang akan saya lakukan itu berjalan dengan lancar. Jadi yang seperti Ibu harapkan tadi bahwa akan tercapai nih tujuan pelajarannya dalam 80% ya Bu ya. Nah, semoga itu semua dapat kita dapat kita laksanakan dengan baik kegiatan itu nanti. Terima kasih sekali lagi Bu Indri. Terima kasih kembali Bu. Ya, sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Hari ini saya sudah ditemani oleh rekan saya Ibu Indri Lestari yang kemarin juga sudah melaksanakan kegiatan rangkaian dari coaching ini, yaitu yang pertama percakapan praobservasi, kemudian dilanjutkan dengan supervisi akademik yang sudah kami laksanakan. Nah, pada hari ini adalah rangkaian terakhir dari coaching tersebut, yaitu pada tahap percakapan pasca observasi. Baik, akan kami mulai. Apa kabar Bu Indri? Sehat alhamdulillah Bu. Apa kabar dengan Ibu sendiri? Sehat. Bu Indri, kemarin waktu kita masih di kegiatan praobservasi kan sudah saya jelaskan bahwa kita akan menjalani 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu percakapan praobservasi, kemudian kita masuk ke observasi, setelah itu baru ke percakapan pasca observasi. Nah, sebelum kita mulai Bu Indri, yang pertama apa yang Ibu harapkan dari pertemuan ini nanti? Yang saya harapkan sih Bu, saya mendapatkan komentar ataupun arahan dari Ibu ataupun pencerahan terkait dengan kegiatan yang saya lakukan di minggu lalu, yaitu mengajar di depan kelas. Mungkin ada hal-hal yang harus dipertahankan pada saat saya mengajar ataupun ada hal-hal yang harus diperbaiki. Jadi saya berharap sih ada perbaikan yang mungkin nanti akan menjadi lebih baik lagi ke depannya Bu. Oke. Nah, kan kemarin itu kita sudah observasi ya Bu ya, kita sudah di kelas melakukan pembelajaran, saya juga sudah melakukan observasi dalam kelas itu. Nah, kalau Ibu sendiri nih Bu, setelah melakukan proses pembelajaran itu, gimana nih perasaan Ibu kemarin? Saya merasakan berbeda ya Bu dari sebelumnya, karena memang ini betul-betul direncanain, dipersiapkan betul-betul kan Bu. Karena apa yang saya lakukan tuh langkah-langkahnya itu sesuai dengan yang saya buat di perencanaan. Jadi merasa puas, nyaman, dan anak-anak pun antusias menanggapi materi yang saya sampaikan. Karena memang menurut persiapan dari media yang saya siapkan dengan menggunakan Canva, yang template itu menarik, jadi mereka tertarik untuk mulai belajar kan Bu. Terus KPD-nya pun saya lakukan, saya buat dimana menugaskan siswa dengan secara mandiri maupun berpasangan. Jadi mereka lebih kompak dan lebih interaktif lah Bu. Merasa Ibu senang berhasil tidak pengalaman belajar itu tadi. Nah, kalau dari tujuan pembelajaran sendiri Bu, kemarin kan sudah Ibu jelaskan bahwa ada 3 ya Bu
Alhamdulillah sudah tercapai Bu, karena memang dari proses pembelajarannya itu saya melihat dari kemampuan mereka mengerjakan tugas, mulai dari menganalisis, membedakan kalimat negatif, positif, dan interrogatif, menyusun kalimat dan secara terstruktur mulai dari subjeknya apa, wasword to be-nya, dan adjektifnya apa, serta mereka melakukan dialog secara berpasangan dengan menuangkan ide, tentunya dengan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Jadi setelah saya koreksi kemampuan mereka, mereka benar-benar bisa melakukan apa yang saya tugaskan gitu Bu. Jadi intinya tercapai. Alhamdulillah tercapai ya. Nah kemudian aspek pengembangan Ibu, kan kemarin kita cerita bahwa Ibu ingin apa ya namanya, ada aspek pengembangan dalam diri Ibu yang ingin Ibu capai juga, seperti itu. Apakah aspek pengembangannya yang kemarin Ibu rencanakan itu sudah tercapai tuh? Alhamdulillah sudah Bu, karena memang di dalam proses saya menerapkan apa yang sudah saya rencanakan. Memang pada sebelumnya waktu kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan pembelajaran menggunakan proses dan konten diferensiasi, saya menerapkannya di mana saya memberikan materi pada Canva. Jadi mereka secara melihat atau belajar dengan materi yang saya sampaikan dengan audio visual dengan Canva, serta ada bagian dari kertas selebaran yang saya berikan kepada siswa untuk belajar. Dan pada proses diferensiasinya saya menerapkan pada siswa memberikan tugas LKPD yang dilakukan secara mandiri dan berpasangan. Jadi benar-benar mereka interaktif lah Bu, dan merasa nyaman lah, tercapai apa yang mau dikembangkan itu sendiri ya. Nah kalau itu reaksi muridnya dulu yang kelihatan sekali pada saat Ibu membuat pembelajaran itu, kemudian dengan menggunakan strategi yang Ibu baru sampaikan tadi. Nah yang Ibu lihat sih dari reaksi murid itu seperti apa? Reaksi mereka merasa nyaman Ibu, dan senang serta antusias, karena memang pada saat itu jam belajar itu udah menunjukkan pukul jam istirahat, cuman udah hampir kepotong dan pembelajaran. Alhamdulillah mereka menikmati tanpa harus memaksa, Bu udah istirahat Bu harus keluar apa. Alhamdulillah mereka tetap stay belajar, dan pokoknya mereka senang lah Bu, menikmati gairah seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah kalau menurut Ibu Indri nih, dari yang sudah Ibu lakukan itu proses pembelajarannya dengan menggunakan strategi tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, nah kira-kira apa yang sudah baik dan perlu Ibu pertahankan pada proses belajar itu? Yang sudah baik ya Bu, mulai dari persiapan perangkat pembelajaran yang saya melakukan dengan menggunakan audiovisual Canva, karena kan memang Canva Bu sangat diminati dalam dunia pendidikan ya Bu, dengan menawarkan template yang menarik. Jadi kadang bergerak template-nya kan Bu, jadi mereka penasaran gitu, apa sih materi yang ini selanjutnya disampaikan, pengen melihat template berikutnya lagi. Lalu saya sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan, yaitu secara diferensiasi, mulai dari konten diferensiasi dan proses diferensiasinya Bu. Jadi itu yang baik dan perlu pertahankan seperti itu Bu. Nah kalau menurut Ibu tuh kan sudah ada nih, ada yang baiknya, kira-kira ada nggak kekurangannya Bu? Apa yang masih kurang? Saya lihat dari proses pembelajaran yang saya lakukan minggu lalu ada sih yang kurang. Mungkin saya lihat ada beberapa siswa, mungkin 1-2 orang, mereka pada saat mengerjakan LKPD-nya kurang tertarik, ada yang masih malas-malasan, dan mereka tidak mengerti tapi tidak bertanya kepada saya kenapa, masalahnya di mana. Jadi mungkin saya rasa kalau saya koreksi diri saya sendiri, saya mungkin kurang kreatif dalam membuat LKPD, karena kemarin saya membuat dari Canva, saya tampilkan soal-soal pada Canva, serta melakukan dialog, menyebarkan dialog itu dari selebaran kertas. Mungkin nanti ke depannya bisa lebih menarik dan menantang menggunakan game kali ya Bu, TTS ataupun menggunakan ular tangga, karena memang bahasa Inggris ini memang pelajaran yang susah gitu, jadi kurang diminati siswa menurut saya. Iya, oke. Baik sekali Bu Indri. Nah itu kan tadi kekurangannya Bu, dari segi konten barangkali ya seperti itu. Nah rencana Ibu untuk memperbaiki kekurangan itu ke depannya? Kalau rencana saya sih Bu, saya mesti belajar lagi menjadi guru kreatif. Mungkin seperti tadi saya menggunakan media yang lebih baik, yang lebih menarik, baru membuat LKPD ataupun tugas lebih menarik lagi ya Bu, seperti game tadi ya Bu, TTS ataupun ular tangga. Dan saya sepertinya harus mengikuti
banyak komunitas di dalam media sosial ya Bu, seperti di Facebook, di Instagram ataupun di YouTube, dan ada pun beberapa pelatihan online yang harus saya ikuti, jadi supaya menambah ilmu juga lah Bu, jadi lebih kreatif lagi. Itu rencananya kapan tuh ngomong? Insya Allah sih secepatnya Bu, minggu depan Insya Allah bisa saya lakukan lah kepada siswa. Jadi Bu akan apa ya namanya istilahnya kita bergabung lah ya dengan Iya, benar Bu. Seperti itu. Nah kalau NGMP barangkali ya Bu juga. Oh iya, NGP pastinya Bu, saya mengikuti itu. Nah kalau nanti misalnya nih sudah Ibu ikuti tuh kegiatan-kegiatannya tadi dalam apa namanya rencana memperbaiki kekurangan itu tadi. Nah kira-kira menurut Ibu indikator keberhasilannya itu apa nanti? Artinya gini, ketika Ibu sudah mengikuti misalnya nih pelatihan pembuatan media ajar yang baik gitu, media ajar yang paling menarik misalnya itu, nanti indikator keberhasilan Ibu terhadap anak-anak itu apa? Indikatornya kepada anak-anak itu ya, anak-anak bisa menangkap materi yang saya berikan, apa yang saya sampaikan, jadi tujuan yang saya berikan, yang saya harapkan pada materi yang saya sampaikan itu tercapai. Mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Dan mungkin dari apa yang saya berikan seperti LKPD yang menarik ataupun apa, jadi siswa-siswa lebih antusias kali ya, interaktif gitu lah. Jadi artinya ketika kita sudah apa ya menambah atau membuat sesuatu yang baru nanti mengenai misalnya media ataupun sarana yang lebih baik pembelajarannya, jadi mengharapkan anak-anak ini dapat lebih cepat memahami lebih menarik yang Ibu sampaikan. Oke. Kalau dari saya sendiri Bu Indri, ini kan tadi sudah kita apa ya bahwa yang kemarin Ibu laksanakan itu, kalau yang sepanjang pengamatan saya ketika saya berada di dalam kelas ketika Ibu mengajar itu kemarin sebenarnya proses pembelajaran itu diferensiasi sudah kelihatan sih gitu kelihatannya, karena memang kalau di kelas-kelas biasa yang mungkin guru-guru yang sebelumnya ini tidak melakukan diferensiasi di kelas itu kan lebih monoton ya. Iya. Jadi anak juga lebih tidak aktif seperti itu. Nah kalau yang saya lihat kemarin, karena itu sudah menggunakan media yang menurut saya cukup menarik, jadi anak-anak tuh lebih apa ya, lebih antusias mereka melihatnya. Terus kan kalau kita lihat semuanya kemarin media yang Ibu gunakan itu kan anak-anak lebih jadi, oh ternyata ini antusias seperti itu. Jadi ketika mereka juga apa namanya menjawab soal ya, kalau saya kemarin menjawab soal yang Ibu tampilkan melalui media Canva, itu juga anak-anak tertarik sepertinya, mungkin karena gambarnya ya benar seperti itu. Jadi kebutuhan anak itu juga terpenuhi di situ. Nah untuk diferensiasi konten itu tadi ya, nah diferensiasi prosesnya juga sudah kelihatan. Jadi di situ murid sudah Ibu ajak bekerja secara mandiri, kemudian bekerja secara berkelompok atau berpasangan seperti itu. Nah untuk pembelajaran sosial emosionalnya nih Bu, kemarin tuh sudah saya lihat juga Ibu sudah cukup apa ya mampu membangkitkan semangat anak-anak di awal pembelajaran ketika mereka di awal dengan speaking kemarin ya Bu, speaking. Jadi mereka jauh lebih semangat karena di awal mungkin ketika pelajaran sebelumnya mungkin ada pertukaran pergantian pelajaran tuh mereka mungkin menjadi agak bosan atau bagaimana ya kan. Ternyata karena speaking yang Ibu sampaikan, anak-anak jadi lebih santai seperti itu. Kemudian juga dari kesadaran diri, jadi berdoa seperti itu. Jadi kalau meskipun kita tidak berada di jam pertama gitu ya, ketika kita mengawali pelajaran dengan doa ternyata juga bisa membuat anak itu fokus ya. Jadi berdoa kemudian diakhiri dengan doa juga seperti itu. Nah kemudian untuk masih di pembelajaran sosial emosional, di keterampilan berelasi juga sudah kelihatan. Jadi ketika mereka bekerja dalam kelompok atau secara berpasangan, jadi kegiatan mereka itu sudah kelihatan bahwa antara anak yang satu dengan yang lainnya itu saling berbagi seperti itu. Oke, mungkin apa ya, dari sekian banyak percakapan kita tadi itu kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Yang saya simpulkan sih memang dalam proses pembelajaran itu memang sangat menarik menggunakan metode pembelajaran yang diferensiasi baik proses maupun konten, dan apalagi menggunakan media yang harus kita persiapkan, pikirkan sebelum mengajar Bu, mulai dari medianya yang ditampilkan, materinya dan KPD yang harus
berikan kepada siswa yang harus menarik. Jadi menjadi guru itu sebelum mengajar harus mempersiapkan segala perangkat serta memikirkan tujuan pembelajarannya apa, dan tentunya proses pembelajaran diferensiasi tadi lah Bu. Jadi intinya perlu persiapan. Iya, perlu persiapan yang benar. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan pada hari ini. Mungkin tadi kalau sesuai dengan yang Bu Indri harapkan tadi, pertemuan kita ini kan mendapat pencerahan. Tadi sudah saya berikan kembali terhadap supervisi yang kemarin yang sudah kita laksanakan. Nah, mungkin mudah-mudahan di lain waktu nanti ketika dalam proses pembelajaran berikutnya Ibu Indri juga bisa tampil dengan lebih baik dengan menggunakan strategi yang mungkin berbeda sehingga anak-anak juga lebih tertarik lagi dengan pelajaran bahasa Inggris gitu ya Bu Indri. Iya benar Bu. Oke, terima kasih Bu Indri atas waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kembali sharing-sharing seperti ini gitu ya Bu Indri, supaya dapat pencerahan ya. Saya tuh juga mesti banyak belajar juga dari Bu Indri nih sepertinya nih. Kita kan saling berbagi ya Bu Indri. Benar Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Indri. Terima kasih Bu Indri.